Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Metro dimanapun kita berada malam hari ini. Malam ini kita akan membangun mesbah keluarga di rumah kita masing-masing. Karena sudah hampir 3 minggu atau 1 bulan lebih Bapak Ibu kita tidak ibadah bersama-sama. Jadi malam hari ini kita ibadah bersama-sama melalui FB siaran langsung. Saya berharap Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah kita boleh ikuti ibadah bersama ini. Saya percaya Tuhan tidak dibatasi, hadiratnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya mari kita teduhkan hati kita. Sebelumnya izinkan saya menyapa keluarga besar GBI Metro FA yang ada di Patumbak. Saya percaya semuanya lagi online ya, yang di Tanjung Morawa, yang di Amplas, di Marindal, di Menteng, dan juga FA yang lain. Saya percaya malam hari ini kita akan diberkati Tuhan. Itu sebabnya mari kita siapkan hati kita bersama Bapak Ibu untuk kita boleh mengalami dan menerima kasih karunia hadirat Tuhan dan juga firman Tuhan yang akan diperdengarkan hari ini di tengah-tengah keluarga kita bersama-sama. Ya, kita tundukkan hati kita masuk di dalam FA bersama kita membangun mesbah di keluarga kita. Terima kasih Bapa di sorga, malam hari ini kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan satu tujuan, untuk memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Malam hari ini kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kami tahu Engkau adalah Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya malam hari ini Tuhan Engkau menjangkau, Engkau menjamah setiap hati kami, anak-anak, orang-orang muda, orang-orang tua, bahkan semua yang boleh mendengarkan, melihat, dijangkau oleh FB ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan-Mu yang penuh kuasa, yang tak terbatas itu Tuhan, menghiburkan, menguatkan kami, meneguhkan kami. Malam hari ini Engkau memberikan manna sorgawi, sungai kehidupan yang turun mengalir atas setiap kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Hadirlah Tuhan dengan segala kebaikan, kasih karunia, kuasa-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semuanya kita bersama-sama katakan amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersama-Mu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari bersama-sama katakan bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang
memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Mereka itu dari awal menaikkan pujian ini katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, amin, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sekali lagi katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, amin, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah atasku. Bersamamu Bapa, amin, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah
besar melimpah bagi. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami menyembah Anugerah-Mu besar bagi kami. kami terima kasih. Kau Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kau Bapa yang baik. Kami sembah, kami sembah, kami angkat hati bagi-Mu, memuji nama-Mu yang kudus. Tuhan, malam hari ini dimanapun kami berada, Kau menyatakan kebaikan-Mu atas setiap kami, umat-Mu, gereja, jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau melepaskan kasih karunia, damai sejahtera, kebaikan-Mu berlimpah atas kami Tuhan. Izinkan Roh-Mu malam hari ini Tuhan melawat setiap kami. Izinkan Roh-Mu yang kudus menuntun, membawa kami masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Tuhan, dimanapun kami berada malam hari ini, setiap hati kami tertuju kepadamu ya Aba. Mulut kami penuh dengan pujian bagi nama-Mu. Engkau yang memberi kekuatan bagi kami, Engkau yang memberikan penghiburan dan pertolongan bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu. Kau baik Tuhan, Kau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah gembala setiap roh, jiwa, dan tubuh kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami nyatakan iman dan pengharapan kami malam ini Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
memberi bagi setiap kami. Pertolongan-Mu nyata ya Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lebih lagi katakan bersama-Mu. Bersama-Mu, hanya bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan Yesus. Engkau yang oh Tuhan Yesus, pertolongan-Mu memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah. Amin. Anugerah-Mu yang kami perlu Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah. Oh, anugerah-Mu berlimpah. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Mari kita teduhkan hati kita sejenak. Mari kita arahkan hati, jiwa, pikiran kita kepada Tuhan yang sanggup memberikan anugerah, pertolongan. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita malam hari ini, tangan Tuhan yang tak terbatas, kasih Tuhan yang kekal, mengasihi dan mencintai setiap kita. Izinkan Dia malam hari ini menghiburkan kita, menguatkan kita. Bagi Bapak Ibu yang dalam kondisi keadaan sakit, fisik yang lemah, izinkan malam hari ini Tuhan datang di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita, sebagai penyembuh, penolong, dokter yang ajaib, yang akan memulihkan, menyembuhkan, memberikan kita kesehatan. Kalau hati kita sedang penat hari-hari ini, izinkan Dia malam hari ini menghiburkan, menguatkan kita, lewat kebenaran, lewat hadirat, lewat kasih-Nya yang tak terbatas. Izinkan pengampunannya melimpah atas kita malam hari ini. Izinkan kekuatannya turun atas setiap kelemahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Amin. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari dengan segenap hati, segenap iman kita katakan, di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Amin. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau untuk selama-lamanya Tuhan Engkau bersama kami. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Amin. Bapa, Kau Raja
tenang sebab Kau ada. Dengan iman katakan ku tenang. Ku tenang sebab Kau ada. Oh, kami tenang. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sorak-sorak yang terbaik bagi Dia. Sorakan haleluya. Haleluya Tuhan. Sebab Engkaulah Raja damai. Engkau yang sanggup meneduhkan setiap badai, pergumulan masalah dalam diri kami Tuhan. Sebab Engkau pencipta khalik langit dan bumi. Terima kasih Tuhan. Engkau menyatakan diri-Mu atas setiap kami. Kami menjadi anak-anak-Mu, umat pilihan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Diberkati Tuhan lewat sembah, pujian, nyanyian kami malam hari ini. Menjadi satu dupa, ukupan yang wangi, yang naik dari setiap hati kami. Setiap mesbah keluarga umat-Mu, jemaat-Mu malam hari ini Tuhan. Diberkati Tuhan, dimuliakan, diagungkan Tuhan. Dan kami berkata, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di setiap hati kami, rumah tangga kami, kota, bahkan bangsa, di bumi sama seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada malam hari ini, setiap kita yang bergabung di siaran langsung dari FB malam hari ini, karena satu kerinduan kita, Bapak Ibu, kita rindu sama-sama bersekutu dalam waktu walaupun mungkin jarak atau tempat yang berbeda-beda. Sekali lagi saya percaya dengan segenap hati ya, Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya Bapak Ibu, setiap kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita sharing, Bapak Ibu izinkan saya menyapa sekali lagi FA 123 Pak Tumbak. Halo Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita yang bisa bergabung malam hari ini? Saya percaya ya, orang tua, orang-orang muda, bahkan anak-anak semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya. Dari Tanjung Morawa, dari Amplas, Garu, Bajak, Menteng, dan juga Simpang Limun ya, seputaran Amplas ya. Saya percaya semuanya kita diberkati oleh Tuhan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu kita akan masuk dalam satu sharing. Saya sangat diberkati oleh kebenaran ini, pewahyuan ini yang saya dihiburkan dan saya dapat ini melalui satu renungan dan di dalam doa Bapak Ibu ya. Kisah ini, renungan kita malam hari ini, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah boleh ambil Alkitab atau gadget, tablet atau sejenisnya yang ada kitab suci Alkitab. Ini terambil renungan kita malam hari ini dari 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17. Nah, kisahnya itu adalah Elia di tepi sungai Kerit Bapak Ibu. Dan juga nanti perikop kedua Elia dan janda di Sarpat. Ya, jadi 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat yang terakhir Bapak Ibu, yaitu ayat yang ke-24. Nah, kedua perikop ini kita akan ringkaskan, simpulkan untuk memberkati kita malam hari ini. Mungkin atau Saudara Susi boleh dibacakan dulu ya dari atas bahan sharing kita malam hari ini dengan suara yang mantap ya. Bapak Ibu boleh ikuti pelan-pelan. Yuk silakan. Bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah sering jatuh bangun dan berpindah ke tangan musuh, mengalami tulah dan penyakit sampar, musim kekeringan, kelaparan,
Hal ini terjadi sebagai konsekuensi akibat kejatuhan manusia atas dosa. Ketika hal-hal ini menimpa dunia atau bumi kita ini, maka orang benar dan orang fasik, orang percaya Tuhan atau tidak, semua orang akan mengalami. Perbedaan yang nyata adalah kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan di tengah badai bagi anak-anaknya dalam Maliaki 3 ayat 13-18. Maka kamu akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi kondisi-kondisi yang kita alami hari ini, ya, kalau Salomo sebagai orang yang paling berhikmat, dia berkata, tidak ada sesuatu yang baru Bapak Ibu dalam dunia ini. Semua hanya pengulangan. Jadi kondisi keadaan yang dialami oleh bangsa kita, oleh dunia hari ini, pernah juga dulu di masa raja-raja, di masa nabi-nabi, pernah mengalami, dan bukan satu atau dua kali, ya, persis, ya. Ada, kenapa ini saya angkat, karena ada kemiripan yang luar biasa dengan kondisi kita hari-hari ini. Jadi bangsa Israel pun pernah dulu mengalaminya, ya. Nah, bagaimana bangsa Israel bisa keluar atau bisa melewati atau mereka diluputkan dari kondisi itu? Nah, ini yang mau kita pelajari Bapak Ibu malam hari ini, ya. Belajar dari hidup Elia di masa kelaparan, ya, ada yang sangat panjang. Kita perlu memperhatikan beberapa hal. Nah, yang pertama boleh dibacakan saudara Sitomi, ya, boleh dibacakan nomor 1. Bersembunyi di sungai Kerit. Iya. Ada persamaan akan hal yang kita alami hari ini dengan Elia. Pemerintah sinode secara tidak langsung yang menjadi perpanjangan tangan Allah memerintahkan kita hari ini agar stay at home. Dengan kata lain, kita disuruh bersembunyi dari tulah penyakit sampah, Iya. yang sedang mengamuk hari-hari ini di seluruh bumi. Dalam Matius 91 ayat 5-6. Bersembunyi bersama dengan Allah berbeda dengan ketakutan. Bersembunyi artinya Tuhan sedang memaksa kita hari-hari ini untuk lebih intim dengan Tuhan. Bersembunyi menghentikan setiap usaha, kegiatan kita yang menyita perhatian kita dengan Tuhan. Iya. Tuhan Allah adalah cemburu. Bersembunyi juga artinya kita akan alami kasih, karunia dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Hal yang tidak terduga. Mohonkan dan mintalah kasih karunia ini bekerja dalam diri kita seperti Elia. Iya, betul. Bersembunyi adalah proses dari perjalanan kita dengan Tuhan yang semakin mengenal Dia. Iya. Maka terimalah dengan hati bersyukur dan teruslah bangun mesbah keintiman dengan Tuhan. Iya. Sebelum kelaparan terjadi, Tuhan telah memerintahkan burung gagak melihara Elia. Tuhan tahu apa yang dia perbuat, apa yang telah direncanakan sebelum dan sesudah COVID-19 ini terjadi. Teruslah beriman dan mempercaya sebab rencananya jauh lebih sempurna. Iya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nah persamaannya ada banyak, ya, tapi ada beberapa yang kita angkat poin saja hari ini dari kisah Elia pada zaman di mana pernah dulu masa kelaparan, dan itu kelaparan yang begitu hebat Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan sampai 3,5 tahun. Gak usah 1 tahun, ya, 4-5 bulan saja. Kalau hujan tidak turun, maka akan banyak penyakit, akan banyak orang yang berjatuhan, ya, akan penuh rumah sakit. Nah, kondisi ini pernah dialami oleh bangsa Israel, sehingga seluruh dunia waktu itu, saudara, mengalami yang namanya kelaparan. Ada persamaan, yang persamaannya adalah dikatakan seperti ini, kita seperti Elia bersembunyi disuruh oleh Tuhan, ya. Keadaan itu memaksa kita untuk bersembunyi, menghentikan semua rutinitas agenda kita Bapak Ibu, ya. Rencana kita, kegiatan kita sepertinya dipaksa hari ini berhenti, sehingga semuanya kita harus masuk ke rumah, ya, bersembunyi dari keramaian, bersembunyi dari pekerjaan. Walaupun ada juga orang-orang tertentu, ya, tetap bukan bekerja sama seperti sebelum kondisi ini, malah bisa pekerjaannya bisa lebih berat, ya, bisa waktunya lebih banyak Bapak Ibu. Tapi kebanyakan kita di antara kita hari-hari ini berhenti dari semua pekerjaan. Banyak orang sedang
kehilangan pekerjaan Bapak Ibu. Banyak orang kembali ke rumah, bersembunyi ke rumah. Nah, apa yang terjadi ketika kita dipaksa keadaan ini Bapak Ibu? Saya masih ingat khotbah gembala kita, Pendeta Daniel Edi Praitno, ya, 2019 Bapak Ibu, kita diingatkan akan ada masanya, akan ada waktunya 2020 kita diinterupsi oleh Tuhan. Ada waktunya, ada minggu bulannya, waktunya. Tuhan membelokkan agenda kita, menghentikan rencana kita. Ternyata belum jauh kita melangkah dari 2020 Bapak Ibu, belum sampai di pertengahan. Sepertinya Tuhan sudah interupsi rencana kita, agenda kita. Saya percaya Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah malam hari ini, banyak agenda peparan, opung kita, banyak agenda rencana keluarga kita. Kalau saudara pengusaha, ya, saudara pebisnis, banyak rencana agenda kita. Dan kita di gereja banyak rencana kita. Sepertinya diberhentikan, diinterupsi oleh Tuhan. Berhenti Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, ketika itu terjadi, apa yang Tuhan inginkan dari seorang yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Nah, yang Tuhan inginkan adalah supaya kita di rumah kita masing-masing sama-sama kita memanggil nama Tuhan, membangun mezbah. Sama seperti Elia ketika dia bersembunyi, berhenti dari semua kesibukan, lalu masuk di masa keheningan, apa yang terjadi? Maka yang Tuhan inginkan adalah keintiman. Saudara masih ingat, ya, ada hukum Tuhan berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu, ya. Jadi saya bayangkan tadi sebelum kita hari ini masuk di renungan ini, saya bayangkan, ya, semua stadion-stadion bola yang ada di Eropa, semua hari ini sepertinya kosong. Karena memang di hati saya adalah dunia ini sedang memberhalakan dengan yang namanya hobi, olahraga. Dunia ini sedang memberhalakan yang namanya teknologi. Tuhan dilupakan. Nah, di masa Elia, bangsa Israel mengalami kelaparan 3,5 tahun. Di ayat 18 jelas dikatakan, apa penyebabnya Bapak Ibu? Ada sebabnya. Sebabnya adalah karena bangsa Israel, dunia telah berdosa kepada Tuhan. Dan itu dosanya raja yang memimpin waktu itu Bapak Ibu. Elia berkata, tulah ini, kelaparan ini karena raja menuduh, ini karena perbuatanmu, ini karena kerjaanmu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Raja Ahab, ya, berpikir itu karena ucapan. Karena Elia berkata, tidak akan ada hujan sebelum aku ucapkan dan katakan. Dan raja berpikir itu adalah karena dosa daripada hamba Tuhan, dosa Elia. Padahal di ayat 18 jelas Elia berkata gini, 1 Raja-Raja 18 ayat 18, jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Saya percaya Bapak Ibu, kita tidak mencari kesalahan. Tapi kenapa terjadi hari ini yang namanya pandemi ini, COVID-19 ini, kenapa terjadi tulah ini? Itu pasti karena ada sesuatu. Nah, kita tidak mencari itu, tapi kita, saudara, belajar dari kehidupan Elia. Kita bersembunyi dari semua kegiatan kita. Apa yang kita lakukan? Saya berharap jangan ada yang tidur Bapak Ibu. Jangan ada yang jadi berkurang aktivitasnya mencari Tuhan. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Jangan ada jadi berkurang pembacaan Alkitabnya. Bahkan kalau boleh Bapak Ibu di masa-masa seperti ini yang tidak pernah puasa, belajar puasa. Yang dulu mungkin 1 hari cuman baca ya 5 ayat atau 10 ayat. Ya harus dilipat gandakan. Karena kita sedang diistirahatkan supaya kita fokus mencari Tuhan. Kita fokus membangun mezbah kita, membangun keluarga kita hari-hari ini. Ya, kalau saudara sedang bersembunyi hari ini di rumah seperti Elia, nah ketahuilah Bapak Ibu tujuannya adalah supaya kita membangun keintiman persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, yang penting adalah Alkitab katakan gini, 1 Raja-Raja 17 ayat 4, engkau dapat minum
dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudara garis bawahi kata telah, karena ada 2 kali nanti. Ya, 2 kejadian yang dialami oleh Elia ketika dia di sungai Kerit, dan nanti dia disuruh Tuhan pergi ke Sidon yang berseberangan atau bertetangga dengan Syria ya saat ini. Tuhan katakan, aku telah. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, sebelum masa kondisi yang sulit, yang susah ini terjadi, ternyata Tuhan telah punya rencana. Jadi Tuhan tidak pernah kelabakan, Bapak Ibu. Tuhan tidak punya rencana. Sebelum bangsa Israel mengalami kelaparan, Alkitab katakan gini, Tuhan telah memerintahkan burung gagak dan sungai Kerit itu memberikan makan dan minum yang namanya hamba Tuhan ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di tengah kondisi ini banyak hamba Tuhan sedang haus, lapar dan minum Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya ini saatnya Bapak Ibu. Sebab banyak para imam. Siapa imam? Bukan hanya Elia, bukan hanya saya, bukan hanya pendeta. Siapa imam? 1 Petrus 2 ayat 9 dengan jelas dikatakan, semuanya kita raja, semuanya kita imam. Karena keimaman kita adalah Yesus yang memberikan kita pangkat dan jabatan itu Bapak Ibu. Ya, kalau dulu hanya dipilih 1-2, di perjanjian baru siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah Raja dan dia adalah Imam. Saudara yang kasih Tuhan, ya, melalui renungan ini saya menekankan kepada setiap saudara. Kalau saudara rindu menjadi alat Tuhan di masa yang sulit ini, seperti burung gagak, seperti sungai Kerit itu, atau seperti janda nanti di Sarfat, ya, saya ingatkan, saya mendorong kita, mari kita mulai perhatikan. Sebab di masa yang sulit ini, masa pandemi ini, saudara, masa COVID ini, banyak seperti Elia ini, banyak yang haus. Siapa yang kasih? Siapapun yang mengasihi, siapa yang lapar, siapapun yang mengasihi makanan, nanti di surga Tuhan katakan, ketika aku lapar, ketika aku haus, kamu berikan aku makan, kamu berikan aku minum. Ketika aku nggak punya baju, kamu berikan aku baju. Ini sebabnya Bapak Ibu, ini kesempatan bagi kita. Saudara yang punya 2, bagi 1. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Ya. Tapi kan saya bukan janda. Jangan sampai tunggu janda Bapak Ibu baru saudara memberi. Amin. Ya. Jadi ketika saudara ada sesuatu dalam diri saudara, perhatikan tetangga saudara. Perhatikan orang-orang yang kita kasih. Alkitab ajar kita 2 kali lipat harus lebih kita perhatikan, harus kita mengasihi orang-orang seiman. Sebelum kita menolong orang lain, sebelum kita menolong orang-orang di luar seiman, yang seiman harus kita perhatikan. Ya, ketua-ketua FA, pengurus FA, para pelayan, para pengerja, perhatikan ya orang-orang yang ada di sekeliling kita Bapak Ibu. Sebab masa-masa seperti ini, sekali lagi seperti pengalaman ini, seperti hamba Tuhan pun bisa kena saudara. Pendeta pun bisa kekurangan. Pendeta pun bisa sudah habis stok makan dan minumnya. Siapa yang memberikan saudara? Nah ini Tuhan yang unik. Kenapa? Tuhan enggak perintahkan, enggak suruh pengusaha untuk menolong memberkati. Tapi yang pertama, Tuhan sediakan sungai. Maaf, ini benda mati. Yang kedua, ini ada burung gagak. Saudara tahu burung gagak itu? Itu makanan utamanya adalah daging. Burung gagak ini kalau boleh digambarkan sebenarnya ini burung yang najis bagi bangsa Israel. Tidak boleh dimakan. Ya, ini unclean, tidak bersih. Ini sama gambarannya seperti orang fasik. Jadi orang fasik bisa disuruh Tuhan mengantarkan makan minum kepada hamba Tuhan, kepada gereja. Ya, gereja kita juga mengalami semalam, bukan orang Kristen. Ya, makanya semalam ada ketua FA sudah langsung dibawa, ada beras, ada Indomie, Bapak Ibu. Ya, orang fasik itu bisa digerakkan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah janda di Sarfat ini sudah, atau di Sidon ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah ini adalah orang-orang yang tidak kita duga. Di masa-masa seperti ini saudara,
Jangan mengandalkan, ya, jangan berharap, jangan berpikir bahwa orang-orang kuat, orang-orang yang gagah, orang-orang yang akan bisa menolong kita, akan bisa memberkati kita. Kadangkala hal-hal yang tak terduga. Itu sebabnya minta anugerah supaya kita mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, supaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, kita menjadi berkat, kita menjadi saluran berkat. Ingat, ketika kita bersembunyi Bapak Ibu, bangunlah mesbah. Ketika kita bersembunyi, bangunlah keintiman. Ketika kita dipaksa Tuhan pergi harus bersembunyi ke Sungai Krit, satu hal tujuannya, supaya nanti ketika mempelai datang jangan kita tertinggal, supaya kita memiliki yang namanya api yang menyala, stok minyak kita ada, sehingga roh jiwa kita, tubuh kita, cinta kita terbakar untuk Tuhan. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan, boleh dibaca kesamaannya. Yang kedua silakan, Saudara Susi. Sungai menjadi kering. Sungai yang menjadi sumber kehidupan sang nabi berhenti, burung gagak berhenti mengantarkan makanan Elia. Banyak di antara kita umat Tuhan hari-hari ini, sumber kehidupan kita, sungai dan burung gagak berhenti karena COVID-19 ini. Apakah kita akan menangisi? Apakah kita akan kecewa? Apakah kita akan berhenti melangkah? Belajar dari hidup Elia, Iya. sesungguhnya sebelum sungai itu berhenti, Allah kembali telah memerintahkan janda di Sarfat untuk memelihara kehidupan sang nabi. Bahkan sebelum sungai berhenti, Tuhan sudah bergerak dan atur jalan bagi anak-anaknya. Iya. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Kita harus belajar dan percayai dari sejarah perjalanan kehidupan Nabi Elia. Yang pertama, Tuhan sudah mengatur segala sesuatu. Kita harus menghidupi rencananya, bahkan rencana kita. Iya, saya berharap kita semua sama-sama katakan amin, Bapak Ibu. Amin. Oke, yang kedua. Yang kedua, Tuhan selalu punya cara untuk menolong dan memberkati kita. Amin, amin. Yang ketiga, kita satu jalan tertutup. Jangan berhenti dan stres. Teruslah melangkah. Tuhan sudah membuka jalan baru. Teruslah maju dan melangkah. Amin. Yang keempat, dengarlah selalu firman-Nya seperti Elia, selalu mendengar dari satu perintah ke perintah yang lain. Yang kelima, dalam kesulitan dan kelaparan, Tuhan akan selalu memelihara dan melindungi kita. Amin, amin. Yang keenam, musuh akan selalu dan terus mengintimidasi kita. Itu sebabnya jangan pernah menyerah, karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Iya, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, saya berharap ya poin terakhir itu jangan ada yang stres Bapak Ibu. Ya, jangan ada yang berhenti, jangan ada yang terduduk, jangan ada sudah frustrasi Bapak Ibu. Ya, jadi kesamaan yang kedua adalah sungai menjadi kering dalam perjalanan Elia bangsa Israel. Ya, masa kelaparan, masa yang sulit, masa di mana mereka sepertinya frustrasi. Alkitab katakan apa yang menjadi kehidupan Nabi Elia, hamba Tuhan itu, apa yang Tuhan perintahkan dulu, itulah yang akan membekali, memberikan kamu makan. Tiba saatnya saudara, sungai itu berhenti. Bapak Ibu, sungai kehidupan, sungai berkat apa yang berhenti hari-hari ini dalam hidup kita? Ya, banyak yang sudah di PHK, banyak yang sudah berhenti. Tapi kita harus bangga punya Tuhan seperti Yesus ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata yang kedua, sebelum berhenti sungai itu, Tuhan juga Alkitab katakan di 1 Raja-Raja 17 ayat 8 ini Bapak Ibu, ayat 9 kita loncat. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi makan engkau. Coba bayangkan Bapak Ibu, sebelum kelaparan Tuhan sudah siapkan, perintahkan ya sungai, burung gagak memelihara Elia. Yang kedua, setelah berhenti itu, sebelum itu berhenti, Tuhan telah memerintahkan janda di Sarfat Bapak Ibu supaya memberikan makan dan minum yang namanya hamba Tuhan ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi ya, ketika saudara gak bisa melihat jauh ke depan, Tuhan sudah siapkan segala sesuatu. Kalau saudara sedang berhenti sekarang dari pekerjaan, apa yang saudara harap itu sebagai sungai selama ini, sumber berkat, sumber kehidupan, lalu tiba-tiba berhenti,
Jangan banyak menangisi. Jangan banyak Bapak Ibu menyalahkan diri, menyalahkan keadaan, bahkan jadi kepahitan sama Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Pernah suatu kali Tuhan sedikit marah sama Imam Samuel Bapak Ibu. Karena apa? Saul sudah dipecat Tuhan dari jabatan raja. Tuhan katakan 1 Samuel 16, berapa lama lagi kamu bersedih Bapak Ibu? Nah, artinya Bapak Ibu, jangan banyak menangisi ya kegagalan, berkat yang tidak mengalir hari ini, segala sesuatu dalam diri kita Bapak Ibu. Ketahuilah Tuhan telah menyiapkan yang terbaik bagi kita. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ya kita harus melanjutkan pertandingan ya, perjalanan kehidupan kita ini. Karena Tuhan telah menyediakan rupanya yang terbaik bagi kita. Kalau saudara ada sekarang mungkin sungai yang berhenti dalam diri kita, sekali lagi Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi hidup kita. Nah, saya menyapa teman-teman sahabat-sahabat kita yang bisa bersama-sama kita hari ini. Cukup banyak ya yang bisa kita ibadah bersama-sama. Ya, ada Ibu Hilda di Marindal, ada Ibu Lina, Ibu Mona, ada Aril, ya teman-teman kita. Ada juga Gabriel, ada Rasmi, Jelita, ada Benget Silaban, saya tidak tahu di mana ini. Ada juga di Selambo, Pastor Damri, ada di Selambo. Ada Ibu Florentina Simarmata, ini tentunya di Patumbak. Ada agak sedikit jauh, ya Pak Anali Zalugu, shalom Pak, ya. Ada Gabriel Yabes, Ibu Maria Saragi, Jonathan, Ibu Dewi, dan banyak teman-teman kita yang lain Bapak Ibu dikasihi. Saya nggak bisa menyapa semuanya ya Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita hari-hari ini Bapak Ibu, sekali lagi banyak rencana Tuhan dalam diri kita. Saya percaya cepat atau lambat Bapak Ibu kondisi ini pasti akan berlalu. Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang terbaik. Itu sebabnya jangan berhenti di bulan ini, jangan berhenti di tahun ini. Tuhan sudah siapkan. Jangan juga kita mengikuti Bapak Ibu. Saudara tahu hamba Tuhan yang luar biasa ini namanya Elia ini, akhirnya karena intimidasi, tekanan yang luar biasa Bapak Ibu, ya akhirnya frustrasi juga Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu dikasihi Tuhan, karena roh Tuhan ada kasih karunia Tuhan bagi setiap kita, ya bagi dunia ini telinga kita harus tutup. Tetapi bagi Tuhan, bagi firman-Nya, bagi roh saudara, setiap parabola jiwa kita harus terbuka. Sebab firman Tuhanlah yang menguatkan kita. Ada tuntunan Tuhan yang akan terus menuntun kita, supaya kita jangan berhenti di satu titik Bapak Ibu. Ya, saya percaya sekali lagi, kondisi apapun yang kita alami hari ini, mungkin sumber berkat kita berhenti, kesehatan kita terganggu, atau mungkin yang biasanya kita mendapatkan banyak hal di luar, tiba-tiba kita seperti diikat Tuhan di rumah. Nah, sekali lagi saya percaya, ya ada rencana Tuhan yang ajaib, yang indah, yang luar biasa bagi setiap kita. Itu sebabnya tetaplah maju, semangat. Ada pujian kita kan, ya jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Ya kita harus kuat dalam kasih karunia Tuhan. Ya kalau ada yang lemah, saya berharap ya saling menghiburkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, yang dekat di kiri kanan saudara boleh tepuk lututnya, katakan jadilah kuat sobat ya, jadilah kuat sahabat ya. Kalau dia suamimu ya katakan, memang nggak boleh dipeluk ya, tapi sambil main mata aja katakan jadilah kuat bos, bilang ya. Kalau istri ya jadilah kuat sis ya, jadilah kuat sayang ya. Kalau anak-anak kita ya hiburkan, kuatkan. Karena sekali lagi hamba Tuhan, jemaat, pengerja bisa kita seperti daun. Tapi di masa seperti ini kita harus kobarkan api kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Kita istirahat sejenak untuk kita bisa meloncat lebih jauh. Kita istirahat. Ya mungkin program rencana kita semua sepertinya dipending dulu, biarlah rencana Tuhan terjadi atas setiap kita. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya saya percaya ya, selalu yang terbaik rancangan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup, kita berdoa buat kebenaran firman hari ini. Kita nyanyikan pujian kita yang tadi ya, di saat badai.
di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau sekali lagi dengan iman katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari lebih sungguh-sungguh lagi datang dalam hadirat-Nya, katakan, lingkupiku ya Tuhan. Lingkupiku dengan sayap, dengan sayap-Mu. Naungi kami Tuhan. Naungiku dengan kuasa, dengan kuat di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Amin. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Mari dengan iman serukan, katakan, di saat badai bergelora. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu malam ini Tuhan Yesus. Ini iman dan percaya kami. Tidak ada satu pun yang bisa memisahkan kami dari kasih atas semesta. Ku tenang sebab Kau ku tenang sebab Kau untuk selama-lamanya Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, mari kita sama-sama tundukkan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan, kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami boleh bersekutu. Semuanya kami yang seiman. Semuanya kami orang-orang yang Tuhan telah tebus dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih. Kami menyadari Tuhan malam hari ini, kalau setiap kami ada sebagaimana kami adanya. Semuanya karena kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu. Setiap tarikan nafas kami adalah pemberian datangnya daripada Tuhan. Amin. Tuhan, malam hari ini kami belajar dari sejarah perjalanan bangsa Israel. Hamba-Mu Elia ya Tuhan, ketika mengalami masa kelaparan yang sangat panjang ya Tuhan. Ketika segala sesuatu apapun yang ada dalam dunia ini tidak menjanjikan. Tetapi ketika kami memandang kepada Tuhan Sang Gembala kami yang agung, yang menuntun kami, sesungguhnya di sekeliling kami Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau telah menyediakan makan dan minum kami. Ketika sungai dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam perusahaan kami, apapun yang kami harapkan untuk boleh menghidupi, menafkahi kami hari-hari ini. Kalau hari-hari ini Tuhan, semuanya yang kami pikirkan, semuanya Tuhan instruksi, dan semuanya rencana kami berubah. Tuhan, kami tidak mau menangisi, kami tidak mau meratapi ya Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya, kami berkata malam hari ini Tuhan, rencana-Mu jauh lebih indah ya Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi kami. Tidak ada rancangan kecelakaan ya Tuhan. Amin. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, orang-orang muda, orang tua, setiap rumah tangga, setiap keluarga. Dimanapun kami berada malam hari ini Tuhan, ketika dunia ini menutup jalan bagi kami, ketika musuh kami supaya mengharapkan kami agar kami tawar dan kecewa, karena segala sesuatu yang kami inginkan gagal, malam hari ini Tuhan kami percaya,
Anugerah-Mu Tuhan yang membuka jalan bagi setiap kami. Kami percaya sebagaimana Engkau memelihara Elia, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan, Engkau telah mengatur segala sesuatu. Kami beriman, kami percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau telah membukakan, Engkau telah merencanakan rancangan yang ajaib, yang luar biasa bagi setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak tertunduk, kami tidak meratapi, kami tidak menangisi, menyesali segala sesuatu. Tetapi kami mengangkat wajah kami kepada Tuhan, kepada Sang Gembala. Engkau yang berjanji akan membawa kami ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang Tuhan, dan kebajikan kemurahan-Mu Tuhan akan melimpah bagi setiap kami. Hamba-Mu berdoa bagi setiap para pendengar Tuhan malam hari ini Tuhan. Tangan-Mu yang kuat menuntun setiap kami, memberkati setiap kami. Kalau kami ada yang sedang terduduk hari ini, kalau kami ada yang sedang stagnan ya Tuhan, kami berdoa biar roh dan kasih karunia-Mu Tuhan melimpah atas setiap kami. Sehingga kami akan seperti Elia, kami akan melanjutkan kehidupan kami dari satu titik kepada titik yang lain, dari satu kota kepada kota yang lain, dari satu rencana, dari satu firman kepada firman, dari satu pengenalan kepada pengenalan yang lain. Sampai rencana kemuliaan-Mu Tuhan digenapi atas setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini, semuanya kami yang beribadah malam hari ini, kami mengarahkan hati dan jiwa kami buat bangsa dan negara kami. Anugerah-Mu bagi negeri kami, bagi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, luputkan bangsa kami, lalukan ya Tuhan, tenangkan badai, apapun yang terjadi Tuhan hari ini dalam bangsa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami menghardik pandemi ini, kami menghardik COVID ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah badai ini segera berlalu ya Tuhan, agar kami kembali boleh bersekutu mencari wajah-Mu bersama dengan umat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkau memberkati negeri kami, Engkau memberkati bangsa kami. Engkau menolong Tuhan para pemerintah kami, secara khusus Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, semua lembaga dan departemen. Kami berdoa ya Tuhan, berikan hikmat kekuatan kepada mereka. Berkati kota kami, berkati bangsa dan negara kami, negeri kami. Berkati semua umat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun berada hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, yang terbaik Tuhan telah sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, materaikan firman yang kami dengarkan malam hari ini. Sehingga kami akan bangkit, kami menerima anugerah kasih karunia yang telah Kau sediakan bagi kami. Karena Yesus dan Roh-Mu ada dalam diri setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan dimanapun kita berada malam hari ini. Mari kita arahkan hati kita, kita tadahkan tangan kita, hadapkan wajah-Mu ke sorga. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya bagi setiap kita dan memberikan damai sejahtera-Nya. Semuanya kita yang dikasihi, yang dicintai, yang dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Ya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ya sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ya sekali lagi Bapak Ibu, mari kita perhatikan sesama kita, hiburkan sesama kita, karena seperti Elia, ya banyak yang sedang rapuh, putus asa, tetapi kita bisa hiburkan dengan perhatian, motivasi, bahkan dengan pemberian kita Bapak Ibu. Saya percaya ketika kita memperlakukan sesama kita manusia seperti itu, maka kita sedang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu tetap ya semangat maju terus dalam Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom.